Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 9 dari kelas TI 3F yang beranggotakan yang pertama yaitu Dia Safa absen 9, saya sendiri Naila Nabila absen 16, yang ketiga Safina Lintang absen 24, dan yang terakhir Sri Kenanti absen 26. Di sini kami akan mepresentasikan hasil kerja UAS dari kelompok kami. Yang pertama ada restore database. Yang pertama yaitu melakukan restore database Jupyter ke dalam SSMS. Setelah itu, restore database Jupyter sudah berhasil di restore. Nah, ini untuk hasil restore database Jupyter. Di sini pada SSMS di sini terdapat database Jupyter. Setelah itu, ekstrak data. Yang pertama, kita membuka SSDT dan membuat project UAS baru. Setelah itu, yang kedua yaitu pada SSI Toolbook Data Flow, kita pilih Search Assistant dan pilih koneksi menggunakan SQL Server. Lalu klik New. Setelah itu, pilih nama server pada kolom server name sesuai nama server di laptop masing-masing. Kemudian, di sini pilih nama database yaitu database Jupyter. Yang keempat yaitu memilih tabel database yang sebelumnya digunakan, yaitu kelompok kami menggunakan tabel state. Setelah itu, pada kolom, kita mencentang semua kolom pada tabel database dan lalu klik OK. Untuk yang keenam yaitu kita drag union all dan menyambungkan dengan OLIDB search. Yang ketujuh yaitu klik 2 kali pada union all dan pastikan output kolom dan union all input 1 dan union all input 1 sudah sesuai. Lalu diklik OK. Untuk yang ke-8 yaitu drag file destination dari SSD Toolbook dan pilih delimited. Yang ke-9, kemudian pada file name, klik browse, lalu di sini memasukkan file CSV yang akan dibuat nanti. Di sini kita menamakan Jupyter. Lalu selanjutnya, klik mapping dan pastikan kolom pada tabel sudah sesuai. Lalu klik OK. Lalu kita menjalankan package hingga berhasil. Setelah itu, jika berhasil, maka file Jupyter CSV-nya akan terbuat dan memuat data-data pada tabel DBO state pada database Jupyter. Ini hasil dari melakukan ekstrak tadi. Setelah itu membuat raw file. Yang pertama yaitu mengambil flat file source pada SSIS Toolbook. Lalu yang kedua, klik 2 kali pada flat file ini dan mengambil file CSV yang sudah terbuat dan melakukan pengecekan pada tabel kolom dan langsung klik OK. Ini untuk tabel kolomnya. Setelah itu, pada flat file configuration, kita harus memastikan kolom sudah sesuai. Dan setelah itu, kita drag union all dan menghubungkan dari flat file source ke union all. Yang kelima yaitu klik 2 kali pada union all dan kita memastikan output dan input sudah benar. Lalu kita jalankan package hingga berhasil. Jika berhasil, selanjutnya kita menghapus union all dan drag raw file destination lalu dihubungkan kepada flat file source. Untuk yang ke-8 yaitu klik 2 kali pada raw file destination dan kita memasukkan file name untuk hasil penyimpanan file raw nanti. Di sini kita menamakan jupyter.raw. Lalu yang ke-9, klik pada kolom dan kita mencentang semua kolom, kemudian kembali kepada connection manager, di sini connection manager-nya, dan klik generate initial raw file.
lalu diklik OK. Lalu kita jalankan package raw file-nya. Nah, di sini hasil raw file yang sudah tadi kita jalankan, maka akan tersimpan di direktori yang kita sudah pilih. Selanjutnya, untuk presentasi transform data akan dipresentasikan oleh Sri Kinanti. Untuk transform data, langkah pertama yaitu membuat file CSV dengan nama Jupyter 2. Kemudian, langkah kedua, melakukan konfigurasi pada raw file source untuk mengambil hasil file raw Jupyter.raw yang sebelumnya sudah kita lakukan pada proses ekstrak. Kemudian kita klik 2 kali pada raw file-nya, terus lalu masukkan melihat kolom dan pastikan kolom sudah benar semua. Kemudian langkah ketiga, melakukan konfigurasi. Dan yang keempat, drag union all untuk menghubungkan antara raw file source dan blend file source dengan union all. Kemudian klik 2 kali pada union all untuk memastikan mapping antara output dan source 1 telah sesuai. Lalu mengambil text raw file destination dari SSIS toolbox dan meletakkan pada data flow. Kemudian menghubungkan precedence constraint union all ke raw file destination. Kemudian melakukan konfigurasi pada raw file destination dan menyimpan file dengan nama jupyter2.raw. Langkah ke-6, jika konfigurasi telah selesai dilakukan, maka flow pada data flow tidak menunjukkan indikator tanda silang atau error. Kemudian jalankan package dan pastikan flow dapat dieksekusi dengan sukses. Langkah ke-7, menghapus precedence constraint yang menghubungkan union all dan raw file destination. Kemudian hapus raw file destination dari data flow dan ambil teks dari back column, lalu hubungkan kepada union all ke dari back column dan melakukan refresh pada formal name. Langkah 8, mengambil teks data conversion dari SSIS toolbox dan menghubungkan precedence constraint dari back column dengan data conversion. Klik 2 kali pada data conversion dan centang semua kolomnya. Untuk langkah ke-9, ambil teks oleh DB destination dari SSIS toolbox, lalu hubungkan precedence constraint data conversion ke oleh DB destination. Klik 2 kali pada oleh DB, masukkan nama server database kita, lalu memilih tabel Jupyter, dan melakukan text connection. Jika sukses, maka akan menampilkan seperti itu. Lalu akan tampil pada configure oleh DB Connection Manager. Klik OK. Langkah 11, lakukan penyesuaian mapping hasil data conversion pada menu mapping. Perhatikan di bawah kolom alamat harus sesuai. Dan
aktifkan package dan pastikan package berhasil dieksekusi. Package ini berhasil dieksekusi dan meskipun ada error, tetapi masuk pada data, tetap masuk pada database. Selanjutnya, untuk proses load data akan dijelaskan oleh teman saya Dia Salwa. Baik, untuk proses load data yang pertama, kita akan membuat package baru untuk di load data. Kemudian koneksikan dengan file berupa Excel. Di sini kami menggunakan file uas.xls. Lalu ini kita pilih connection manager-nya menggunakan Excel. Lalu klik Search Assistant, kemudian pilih untuk menggunakan Excel. Lalu kami memilih untuk menggunakan tabel UAS. Setelah itu dilakukan direct data conversion, kemudian dihubungkan dengan Excel source, lalu dilakukan centang pada semua tabel UAS. Lalu pada SSMS dilakukan create sebuah tabel bernama state worksheet dengan query seperti di gambar. Pastikan query sudah berjalan dengan sukses. Lalu balik ke SSDT, kita mendrag sebuah agree transform. Lalu di agree transform akan muncul seperti ini dan centang semua. Drag sebuah flat file destination ke dalam data flow tab dan hubungkan dengan agree transform. Lalu pada file destination editor, buka menu mappings, kemudian buat pemetaan input column dan destination column seperti di bawah ini. Nah, ini hasil untuk itunya. Lalu jalankan SIS package yang baru dibuat. Bila proses berhasil, maka akan dibuat sebuah file bernama uas.csv. Ini file CSV yang sudah berhasil dibuat. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Safina. Selanjutnya yaitu visualisasi data menggunakan Power BI. Yang pertama adalah membuka aplikasi Power BI. Selanjutnya, klik Get Data, dan di sini kami akan menggunakan data berupa teks atau CSV, yaitu dari data state yang kami namakan jupiter.csv. Setelah dilakukan pemilihan data, maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Kemudian dilakukan transform data. Kemudian, di bawah ini adalah tampilan tabel setelah ditransform. Di sini dapat dilakukan perubahan seperti penghapusan kolom tabel, namun kami tidak melakukan. Kemudian, klik Close and Apply untuk melanjutkan ke proses visualisasi data. Setelah itu, di bawah ini akan ditampilkan setelah dilakukan Close and Apply, terdapat fields yang berisikan daftar kolom dari tabel state. Dan juga terdapat visualization yang dapat Anda pilih untuk memvisualisasikan data Anda.
Untuk visualisasi data yang pertama, kami menggunakan pie chart untuk data Jupiter berdasarkan population oleh state underscore name dan kapital. Untuk yang kedua, kami menggunakan tabel untuk memperlihatkan data berdasarkan state code, state name, formal name, admission to statehood, population, kapital, dan largest city. Dan yang ketiga, kami menggunakan data slicer agar dapat melihat data berdasarkan state code yang nantinya akan muncul pada pie chart dan tabel. Dapat dilihat seperti gambar di atas, pada data slicer Anda dapat memilih data mana yang ingin ditampilkan pada pie chart dan tabel. Dan selanjutnya, yang keempat, kami menggunakan diagram kolom agar dapat melihat data berdasarkan population by large city. Ini adalah hasil akhir dari pekerjaan kami. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.